Hai guys, hari ini aku akan baca bab 3 dari novel Sekretaris Penggoda Bos. Kalian bisa membaca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. What? Berselingkuh? Tanya Kinan lagi. Ia tidak menyangka bahwa Erlan mengatakan berselingkuh. Apa yang dipikiran Erlan sehingga di otaknya ada kata selingkuh. Apapun alasannya, selingkuh tidak dibenarkan. Erlan menyungging senyum. Lupakan saja, gumam Erlan lagi. Erlan menatap serba membawa pesanan mereka. Kini hidangan tersaji di meja. Di sana ada makanan Florentine butter chicken, yaitu ayam yang disajikan ada 4 potong dan ditaruh di atas hot plate panas. Ayamnya sangat juicy dan moist di dalam. Ada juga bistecca burger, yaitu dagingnya menggunakan daging premium dengan topping foie gras dan truffle and sunny side up. Terakhir, signature baked ala Saka merupakan dessert andalan di sini. Modelnya seperti landak, dalamnya es krim coklat yang super lazat. Ia mencicipi makanan di sini. So far semuanya terlihat enak. Kinan dan Erlan makan dengan tenang. Kinan menatap Erlan menuang martini bianco ke dalam gelas. Erlan memasukkan daging ke dalam mulutnya. Pilihan Kinan memang tidak pernah salah. Erlan menatap Kinan memakan burger dengan tenang. Kenapa kamu bisa berpikiran tentang selingkuh? Tanya Kinan penasaran. Ia menatap iris mata tajam Erlan dengan berani. Apa kita mau membahasnya? Erlan meraih gelas martinya membalas tatapan Kinan. Aku hanya tanya alasannya saja kenapa dengan selingkuh. Erlan meletakkan cangkir martinya di meja. Ia melihat Kinan. Mungkin selingkuh itu awalnya enggak ada niat untuk selingkuh. Berkali-kali kamu meyakinkan diri sendiri dan pasangan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah menutup dan menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Tidak menceritakan apa yang terjadi, menghapus chat log, panggilan dari saya, kamu sudah menjadi pemain baru yang tersembunyi yang menegangkan. Kamu mungkin saat ini menyangkalnya, namun itu sudah terjadi. Erlan menyungging senyum. Kinan tahu arah perbicaraan Erlan seperti apa. Seketika rasa laparnya hilang dengan komentar Erlan untuk dirinya. Kinan hanya diam. Ia tidak ingin berkomentar apa-apa, kata Erlan seolah menohok hatinya. Oh Tuhan. Kenapa Erlan sangat cerdas dalam membaca situasi? Intuisinya sangat kuat dan tajam. Saya hanya menjaga hubungan saya dengan pasangan saya, ucap Kinan memakan burgernya dengan tenang. Okey, itu menurut kamu, ucap Erlan. Erlan tidak berkomentar lagi masalah perselingkuhan. Bagi mereka topik perselingkuhan begitu emosional. Mereka memilih makan dengan tenang, begitu juga dengan Kinan, menikmati muzik yang dari restoran. Kamu tinggal di mana? Tanya Erlan menatap Kinan. Ini pertanyaan yang sudah tercongkol di kepalanya. Sudah 2 bulan belakangan ini ia tidak tahu di mana sekretarisnya tinggal. Saya tinggal sendiri di apartemen Kalibata. Alis Erlan terangkat. Ia tahu betul di mana letak Kalibata City dan image-nya kurang baik untuk wanita seperti Kinan sebagai sekretarisnya. Banyak stigma perempuan yang tinggal di sana semua sama. Sewa atau punya sendiri? Tanya Erlan. Kemarin awalnya mau ngekos, namun harga kos dan harga apartemen hampir sama. Akhirnya aku memutuskan untuk sewa apartemen aja yang murah. Orang tua kamu tahu kalau kamu tinggal di sana? Tahu kok, kenapa? Erlan menarik nafas. Enggak hanya image-nya yang jelek aja kalau kamu tinggal di sana. Tapi enak kok tinggal di sana. Tempatnya strategis dan cari makan juga enak. Naik kereta deket. Saya enggak peduli sih orang menganggapnya apa, yang pasti saya enggak pernah melakukan di luar dari pekerjaan saya. Saya sudah dewasa dan aku harus hidup sendiri terpisah dari orang tua. Iya benar, kamu udah lama tinggal di Kalibata? Tanya Erlan penasaran. Baru 2 bulanan. Semenjak jadi sekretaris kamu, jadi saya putuskan untuk tinggal sendiri dan orang tua saya mendukungnya. Erlan mengangguk paham. Ia melihat Kinan meneguk martini. Begitu juga dengan dirinya. Mereka tahu batasannya jika minum seperti ini. Jangan ada yang mabuk di antara mereka berdua. Erlan tahu betul dibanding dengan pria seperti dirinya. Wanita cenderung lebih mudah mabuk. Untuk meeting opening hotel baru di Bandung, udah kamu konfirmasi sama seluruh manajer? Tanya Erlan membuka topik perbicaraan yang berbeda. Sudah pak, besok jam 10. Erlan menatap ke arah layar ponselnya. Ia melihat nama Brian Calling. Erlan menggeser tombol hijau pada layar dan ia letakkan di telinga. Brian adalah sahabatnya. Mereka memiliki usaha yang sama di bidang perhotelan. Namun, mereka tetap bersaing secara sehat tanpa ada sedikit pun untuk menjatuhkan. Karena di bidang yang sama, inilah mereka saling memberi masukan agar berkembang dengan baik. Ya Brian, ucap Erlan. Lo di mana? Tanya seorang pria di balik speakernya. Gue lagi lunch, ada apa?
Gue mau tunangan, ucap Brian pada akhirnya. Alis Erlan terangkat. Really? Yes. Sama siapa? Erlan semakin penasaran. Ia tidak menyangka bahwa sahabatnya ini ingin bertunangan. Padahal selama ini ia tahu bahwa Brian tidak dekat dengan siapa-siapa. Sama Crystal. Siapa Crystal? Brian naik napas. Ia bersandar di kursi kerjanya. Anaknya pemilik stesen TV swasta. Gue dijodohkan sama orang tua dan gue enggak ada pilihan lain, oke? Wow, udah yakin? Jalin aja lah. Kapan acaranya? Tanya Erlan penasaran. Besok malam. Di Hermitage, gua udah kirim undangannya di rumah lo. Oke, selamat ya Brian. Iya, sama-sama. Erlan mematikan sambungan teleponnya. Ia meletakkannya lagi ponsel di meja. Ia menatap Kinan yang memandangnya. Besok kamu temani saya ke acara Brian ya, ucap Erlan. Ia tidak ingin datang hanya seorang diri di sana. Acara apa, Pak? Acara tunangan Brian. Kamu tahu kan Brian, sahabat saya yang punya Hotel Royal itu? Kinan mengangguk. Ia pernah bertemu dengan Brian beberapa minggu yang lalu. Ia tahu Pak tunangan dengan siapa, Pak? Tanya Kinan penasaran. Katanya tunangannya Kristen, anak pemilik stesen TV. Dia dijodohkan sama orang tuanya. Alis Kinan terangkat. Hari gini masih dijodohkan, Pak? Ellen menyungging senyum. Masih banyak kok yang seperti itu. Apalagi kelasnya seperti Brian dan saya. Apa kemungkinan besar kamu juga akan dijodohkan? Tanya Kinan penasaran. Erlan menggelengkan kepala. Enggak. Saya enggak akan pernah mau dijodohkan. Apapun itu alasannya, saya bisa cari jodoh sendiri. Ini saya dan saya bukan Brian. Mana yang lebih baik, dijodohkan oleh orang tua atau hidup sendiri? Erlan menyungging senyum. Saya lebih suka hidup sendiri, lebih bebas. Karena kita sendirilah yang menentukan apa yang terjadi dengan diri kita. Hidup ini kita yang mengatur. Orang tua saya memang sering menjodohkan saya dengan anak-anak temannya. Saya tahu beliau punya keinginan tersendiri apapun itu. Ya, pilihan beliau belum tentu sesuai dengan diri kita. Singkatnya begini, saya bukan boneka orang tua. Saya perlu kebijakan agar bisa selektif dalam hal mematuhi. Mana yang bisa saya patuhi dan tidak. Menikah itu bukan perkara mainan yang bisa enggak cocok lalu ditinggalkan. Pernikahan itu bicara tentang seumur hidup. Apa kamu akan menjadi hidup dengan seorang yang membuatmu jengkel setiap hari? Saya lebih memilih hidup sendiri walau keluarga menghina karena tidak menikah. Yang penting saya bahagia dengan kesendirian saya. Analoginya, lebih baik hidup jomblo, bahagia hingga ajal menjemput daripada menikah tapi tidak bahagia hingga sang pencipta memanggil kita berpulang ke pangkuannya. Menurut kamu bagaimana? Tanya Erlan kepada Kinan. Kinan lalu tertawa. Ia tahu bahwa Erlan cerdas. Dia menjawab secara lugas. Ya, saya setuju dengan pendapat kamu. You deserve your own happiness. Saya juga adalah orang yang percaya setiap manusia dewasa, baik itu pria dan wanita, memiliki kebebasan untuk memilih dalam hidupnya selama tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Cari kerja sendiri, berdiri dengan kaki sendiri dan jadilah diri sendiri. Buktikan kepada keluarga Anda kalau Anda bisa bahagia dengan pilihan Anda. Erlan setuju dengan ucapan Kinan. Ia tidak menyangka bahwa mereka sangat nyambung dalam berdiskusi tentang ini. Mereka memiliki pola pikir yang sama. Saya suka dengan pemikiran kamu. Thank you. Saya juga suka dengan statement kamu. Erlan melirik jam melingkar di tangannya menunjukkan pukul 2.20. Kita pulang sekarang. Iya, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke office.